Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 1. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan, kita diberikan kesempatan menikmati hari baru, dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah bersukaria karena Tuhan. Bersukaria karena Tuhan. Puji-pujian Hana ini tentu merupakan suatu hal yang sangat berkesan baik bagi Hana dan juga bagi kita yang membaca kitab atau membaca cerita tentang Hana. Mengapa? Karena seperti kita ketahui, Hana menunggu lama sekali untuk mendapatkan seorang anak. Dan pada akhirnya Tuhan memberikan dia kesempatan memiliki seorang anak yang bernama Samuel, yang artinya aku telah memintanya daripada Tuhan. Dalam proses penantian itu ada banyak pergumulan yang dihadapi oleh Hana, termasuk dari Penina. Seperti kita ketahui, Elkana mempunyai dua istri, yaitu Hana dan Penina. Penina memiliki anak, tetapi Hana tidak pada waktu itu sebelumnya. Lalu kemudian Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Itu yang terjadi sebelumnya. Kemudian Hana dalam pergumulannya itu dia bernazar. Dalam nazarnya itu di ayat 11 pasal 1 dia katakan, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ini disampaikannya di depan Nabi Eli. Dan pada akhirnya Tuhan menjawab dengan kehadiran Samuel. Merespon sukacita itulah kemudian puji-pujian Hana ini tercetus. Apa yang mau kita pelajari dan renungkan dari bacaan hari ini? Yang pertama, berharap dan percayalah kepada Tuhan dalam segala masa kehidupan kita. Berharap dan percayalah kepada Tuhan dalam segala masa kehidupan kita. Dalam pergumulan yang dihadapi Hana, dia tetap berseru, dia tetap berharap, dia tetap yakin bahwa Tuhan akan berbelas kasih kepadanya. Hinaan yang dia terima dari Penina, lalu kemudian dalam doanya yang sungguh-sungguh itu sampai Eli mengira dia seorang yang gila, dia tetap berharap. Dalam tekanan-tekanan yang dihadapinya, bersyukur memang Hana memiliki suami Elkana yang sangat mengasihinya, mengerti keadaannya, tetapi tetap dia memiliki banyak tekanan. Dalam beragam tekanan itu dia tetap berharap dan percaya kepada Tuhan dalam segala masa kehidupannya. Dan ketika dia terus berharap dan percaya kepada Tuhan, akhirnya doanya, pergumulannya,
harapannya terjawab. Dalam kehidupan keseharian kita ada banyak hal mungkin saat ini yang menekan kita, membuat kita sangat bergumul, berbeban berat. Belajar dari sosok Hana, kita diajak untuk teruslah berharap dan percaya. Tidak ada orang yang bisa membatasi harapan dan iman kita. Dunia, manusia bisa berkata sesuai dengan apa yang bisa mereka katakan, tetapi harapan dan iman itu urusan kita dengan Tuhan yang penuh kasih dan maha kuasa. Teruslah berharap, teruslah percaya apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Beban berat, pergumulan, tekanan apapun itu. Berharap dan percaya bahwa Tuhan mendengar, Tuhan melihat, dan Tuhan menjawab yang terbaik seturut dengan kehendak-Nya. Yang kedua, responlah pertolongan Tuhan dengan hati yang bersyukur dalam kerendahan hati. Responlah pertolongan Tuhan dengan hati yang bersyukur dalam kerendahan hati. Ketika pada akhirnya doa Hana terjawab dengan lahirnya Samuel, maka Hana merespon pertolongan Tuhan yang telah mendengar doanya, telah mendengar keluhannya, telah mendengar seruannya yang sangat tertekan ketika itu. Dengan apa? Dengan hati yang bersyukur dalam kerendahan hati. Dia mengerti benar, Hana mengerti benar bahwa apa yang ia dapatkan itu semua karena anugerah Tuhan, karena belas kasih Tuhan. Makanya dia respon itu dengan hati yang bersyukur, sambil tetap menjaga hati agar tetap rendah hati. Dalam hidup keseharian kita juga ketika kita memiliki pergumulan, beban berat, lalu kita datang kepada Tuhan, berseru, memohon pertolongan Tuhan, lalu Tuhan jawab pergumulan kita itu. Tuhan jawab apa yang menjadi beban berat itu dengan memberikan sesuatu yang indah, sesuatu yang terbaik seturut kehendak Tuhan. Maka responlah itu dengan hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur artinya kita tahu benar bahwa semuanya itu kita dapat karena anugerah Tuhan. Bukan karena hebatnya aku, bukan karena kelebihanku, bukan karena pintarnya doa-doaku, bukan. Tapi karena anugerah Tuhan, karena belas kasih Tuhan. Maka bersyukur. Hati yang bersyukur selalu menempatkan Tuhan sebagai prioritas, selalu menempatkan diri untuk mau menyembah Tuhan. Hati yang bersyukur tahu bahwa segala sesuatunya itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk semakin menyadarkan kita betapa kita memerlukan Tuhan, betapa kita harus memuliakan Tuhan, betapa kita harus mengagungkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan tetap rendah hati. Ini penting. Jangan ketika doa kita dijawab, ketika pergumulan kita terjawab, ketika beban berat kita kemudian berganti dengan sesuatu yang melegakan, kita merasa hebat. Lalu kita merasa semua itu karena aku, lalu kemudian kita menjadi orang yang tinggi hati, sombong. Lihat, doaku dijawab. Lihat, Tuhan memperhatikan aku, itu karena aku, karena. Semuanya karena dirinya, egonya yang diperbesar. Hati-hati. Kita belajar hari ini ketika Tuhan memberikan pertolongannya kepada kita, bersyukurlah. Ucapkan terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu, dan rendah hati. Tetap sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kedua hal inilah yang akan menghantar kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Kita tetap berharap dan percaya dalam segala masa kehidupan kita. Lalu kemudian ketika Tuhan menolong kita, responlah dengan hati yang bersyukur dalam kerendahan hati. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menyemangati kita dalam seluruh aktivitas hari ini. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan tetap bersukaria karena Tuhan mengasihi, menyertai, dan memberkati kita. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu. Kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua.
Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami betapa Tuhan baik menyertai kami dalam segala masa kehidupan kami. Karena itu, kiranya kehidupan kami senantiasa kehidupan yang bersukaria karena Tuhan. Kami bersukaria karena kami boleh terus berharap dan percaya dalam segala masa kehidupan kami. Dan kami bersukaria karena kami tahu ketika Tuhan menjawab pergumulan kami, maka kami harus meresponnya dengan hati yang bersyukur dalam kerendahan hati. Berkati kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Berkati kami dalam seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh hamba Tuhan, berkati seluruh keluarga kami, berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, berkati setiap orang yang mengalami pergumulan beban berat, apapun itu Tuhan tolonglah. Agar melalui pertolongan Tuhan kami semakin bersyukur dan memuji-muji Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.